Hai, kembali lagi dalam program e-learning. Selanjutnya saya akan membahas kembali itu tentang materi sebelumnya, yaitu yang pertama adalah dalam visi misi Departemen Kesehatan, yaitu dalam sistem informasi kesehatan, yaitu yang pertama meningkatkan surveillance, monitoring, dan sistem informasi kesehatan. Meningkatkan surveillance itu tahu sendiri apa? Surveillance itu adalah pengamatan secara terus-menerus, atau kita melakukan survei, kita lihat itu dari awal, yaitu dari pengumpulan data, pengolahan data, kemudian kita analisis data, kemudian kita interpretasi data, itu yang disebut dengan surveillance. Kemudian kita memonitoring itu kita melihat. Nah, kemudian ada yang kedua, berfungsinya evidence base dalam seluruh sistem informasi kesehatan di dunia. Yang ketiga, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, visi misi Departemen Kesehatan ini sangat baik, yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, di Indonesia itu mungkin banyak masyarakat yang masih tinggal di daerah misalnya sungai, dekat-dekat sungai atau di bawah jembatan. Nah, dengan mungkin adanya surveillance, dengan adanya sistem informasi kesehatan ini dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya. Mungkin akan menurunkan angka kematian, misalnya angka kematian balita, angka kematian ibuka, atau angka kematian dari manusia-manusianya. Dan juga dapat menurunkan angka kesakitan juga gitu. Nah, informasi itu kepada siapa saja kita dapat memberikannya. Yang pertama itu pasti dari pengelola kesehatan. Nah, tujuannya apa? Untuk proses pengambilan keputusan. Dengan adanya informasi, si pengelola kesehatan itu dapat melakukan proses pengambilan keputusan. Jika tidak ada informasi, akan sulit seseorang dalam pengelolaan kesehatan itu mengambil sebuah keputusan, karena keputusan itu diambil jika ada bukti atau data-data yang akurat. Yang kedua itu yaitu dari masyarakatnya, yaitu meningkatkan kemampuan menolong diri sendiri dalam bidang kesehatan. Kalau masyarakatnya itu sehat, berarti dapat meningkatkan derajat kesehatan. Informasi yang diberikan itu untuk masyarakat sendiri. Contohnya misalnya saja ada informasi tentang sangat dibutuhkannya itu vaksinasi imunisasi pada bayi. Mungkin banyak sekarang ada pro dan kontra tentang imunisasi. Sebenarnya dengan adanya informasi tentang imunisasi, karena untuk ada beberapa macam penyakit yang dapat mencegah imunisasi itu dapat dicegah. Penyakit itu dapat dicegah melalui dengan imunisasi. Ada beberapa penyakit misalnya gitu kan. Jika seseorang itu tidak imunisasi, mungkin kemungkinan besar akan dapat cepat untuk terjangkit penyakit tersebut. Jadi dengan adanya informasi yang diberikan dengan benar, itu dapat menolong masyarakatnya, itu dapat menolong diri sendiri dalam bidang kesehatannya. Kemudian yang ketiga ada pengelolaan program di luar sektor kesehatan atau sektor pengembang. Nah, di sini juga ada sistem informasi kesehatan itu merupakan sistem yang terbuka. Jadi sistem informasi itu bukan hanya misalnya diketahui oleh karyawannya saja, misalnya di suatu pelayanan kesehatan, tapi juga diketahui oleh masyarakatnya. Gitu. Di sini sistem informasi kesehatan merupakan sistem terbuka, itu berorientasi kepada kebutuhan pihak lain. Nah, manfaatnya apa? Manfaat dari sistem informasi kesehatan itu, yang pertama itu adalah pengelolaan upaya kesehatan. Yang kedua itu ada penyuluhan kepada masyarakat. Penyuluhan kesehatan kepada masyarakat itu banyak, bukan hanya dengan penyakit, tapi yang berhubungan semua dengan masalah kesehatan. Kemudian yang ketiga itu ada sektor pengembangan yang lain. Nah,
Ini ada mungkin beberapa pembagian dari sistem informasi kesehatan. Itu dapat bisa dilihat dari levelnya atau tingkatnya, kemudian dari geografisnya, kemudian dari substansi informasi yang dikelola. Nah, dari substansi informasi yang dikelola ini juga ada beberapa tahapnya atau beberapa macamnya. Yang pertama itu ada subsistem informasi manajemen kesehatan, subsistem informasi upaya teknis kesehatan, subsistem informasi kesehatan untuk masyarakat, dan subsistem informasi iptek kesehatan. Nah, tadi itu berdasarkan level, tingkat, geografis, substansi, formular. Dan juga ada pembagian segitu berdasarkan proses. Nah, berdasarkan proses itu beberapa macam. Yang pertama itu subsistem pencatatan dan pengumpulan data. Itu pada proses kita melakukan surveillance seperti tadi. Sebelum kita masukin data itu ke sistem informasi, sebenarnya kita surveillance dulu, dan itu pencatatan dan pengumpulan data. Kemudian baru ada namanya pengolahan data. Nah, seperti saya bilang tadi juga, kalau sebelum kita data atau informasi yang kita masukkan ke dalam suatu sistem informasi, data itu harus kita kumpulkan, kita olah, dan terakhir itu bisa data itu kita analisis dan pemaketan informasi. Nah, kemudian adanya juga subsistem pelaporan dan penyajian informasi. Penyajian informasi seperti apa gitu? Apakah berbentuk dalam sebuah tabel kah? Apakah informasi yang berbentuk sebuah kata-kata atau berbentuk seperti huruf? Nah, itu bisa kita bermacam-macam. Penyajian data itu banyak, penyajian informasi itu banyak. Bukan hanya data saja atau berbentuk tabel saja. Nah, ini mungkin ada beberapa komponen SIK atau komponen sistem informasi kesehatan. Yang pertama itu data statistiknya. Itu dilihat dari kejadian atau kondisi yang berhubungan dengan sehat atau sakit. Nah, berapa misalnya dalam misalnya satu dua wilayah itu berapa sih yang sehat, berapa sih yang sakit, itu bisa kita lihat dari dokumen atau pengamatannya. Nah, sebelum kita melihat berapa yang sakit, berapa yang sehat, itu kita melihat harus ada sebuah instrumen. Instrumen itu alat kita pada saat pengumpulan data. Nah, karena harus kita survei berapa sih orang yang sakit. Nah, kita harus membuat sebuah instrumen untuk mempermudah petugas kesehatan dalam mengumpulkan data. Nah, kemudian ada registrasi data. Nah, registrasi data itu adalah registrasi kependudukannya. Nah, kemudian ada data medis dan administratif. Nah, ada juga bibliografi, yaitu literatur biomedis, perilaku, pelayanan kesehatan. Yang kedua, dipublikasikan atau tidak. Kemudian, opini atau pendapat para ahli, metode administrasi secara tradisional. Proses pengambilan keputusan menggunakan informasi mengenai aspek-aspek yang tidak dapat dikuantifikasikan atau bila tidak ada data. Nah, kalau untuk para ahli ini banyak ya informasi para ahli. Misalnya teori A mengatakan bahwa misalnya masalah kasus penyakit diare ini berhubungan atau faktornya bla 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 bla, nah seperti itu. Jadi banyak pendapat para ahli yang dapat kita jadikan sebuah informasi. Nah, ini juga ada sebuah bagan, itu ada sistem kesehatan dan subsistem pendukung. Ini dari lingkungan Ikholeksusbud Hankam. Itu ada 3 tahap, ada pemasukan, ada proses, ada pengeluaran, atau kita bilang input, proses, atau output. Jadi sebelum data itu dimasukkan atau ada inputnya, itu ada namanya beberapa. Di sini ada subsistem upaya kesehatan, itu ada beberapa data yang harus kita proses. Ada subsistem pembiayaan kesehatan, subsistem sumber daya masyarakat kesehatan, kemudian subsistem obat dan perbekalan kesehatan.
Selanjutnya juga ada subsistem pemberdayaan masyarakat dan subsistem manajemen kesehatan. Nah, dari semua subsistem itu kita proses itu kita kumpulkan datanya. Ketika kita kumpulkan, kita olah, setelah kita olah, kemudian kita analisis. Dan juga ada keluarannya. Keluarannya itu outputnya apa? Upaya kesehatan bermutu adil, responsif, dan terjangkau. Dan tujuannya apa? Untuk meningkatkan derajat kesehatan secara seluruhnya. Nah, mungkin dari materi saya hanya ini dapat saya sampaikan. Mungkin nanti kita akan berjumpa lagi dalam program e-learning berikutnya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan program e-learning untuk hari ini. Nantikan program e-learning selanjutnya yang lebih menarik tentunya yang akan kami sajikan untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.